Gereja adalah Israel yang baru. Israel adalah suatu gambaran dari gereja, sehingga gereja disebut Israel yang baru. Lihat dokumen Konsili Vatikan II, Lumen Gentium, LG 9. Sama seperti Yakub melahirkan 12 suku Israel, maka di dalam perjanjian baru, Kristus memulai karyanya dengan 12 rasul. Setelah kematian Yesus, kita tahu bahwa para murid ketakutan dan tidak berani bersaksi apapun. Mereka berpencar dan bersembunyi dalam ketakutan. Sama seperti Yakub yang bergumul dengan Tuhan sampai fajar menyingsing, demikian juga para murid Kristus juga bergumul dengan Tuhan. Kalau Yakub bergumul dengan Tuhan sendirian, maka para murid Kristus bergumul dengan Tuhan bersama-sama dengan Bunda Maria. Mereka tidak berhenti bergumul dengan Tuhan, sampai berkat yang dijanjikan oleh Yesus datang. Lihat Yohanes 14 ayat 26. Berkat ini adalah berupa lidah-lidah api, yaitu Roh Kudus, yang mengajarkan segala sesuatu kepada para murid tentang apa yang telah dikatakan oleh Yesus. Dan dalam pergulatan ini, para murid Kristus telah menang seperti Yakub. Para murid Kristus yang tadinya penakut, kemudian mendapatkan gelar yang baru, yaitu Israel yang baru atau gereja. Gereja inilah yang dimanifestasikan secara penuh pada hari Pentakosta, dengan manifestasi Roh Kudus, yang memberikan keberanian kepada para murid untuk bersaksi tentang Kristus. Petrus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, pada hari Pentakosta menjadi manusia yang baru, yang berani mewartakan Kristus dan berkata, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Baca Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Inilah kemenangan yang baru, di mana gereja menjalankan misinya seperti yang diperintahkan oleh Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baca Matius 28 ayat 19-20. Yakub, yang menjadi manusia baru, yaitu Israel. Yakub telah menjadi manusia baru, yang diubah oleh Tuhan dalam pergulatan doa. Sebelum pergulatan tersebut, Yakub ketakutan, ingin berjalan paling belakang, setelah hewan-hewan dan pelayan-pelayannya, dan juga istri dan anak-anaknya, sehingga setiap saat, mungkin dia dapat melarikan dirinya kalau ternyata Esau ingin membunuhnya. Namun, apakah yang terjadi setelah pergumulan tersebut? Dia bukan lagi menjadi seorang penipu yang pengecut. Namun, ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Baca Kejadian 33 ayat 3. Dia tidak takut lagi kalau kakaknya membunuhnya. Yakub yang ketakutan menjadi begitu berani dan mengemban tugas sebagai kepala keluarga dengan baik, yang nantinya menjadi bangsa Israel. Dia berjalan di depan, memimpin istri-istri dan anak-anaknya, serta seluruh hewan-hewan beserta dengan pelayan-pelayannya dalam menghadapi setiap kesulitan. Dan keberanian dan kejujuran ini, membawa perdamaian dengan Esau, orang yang ditipunya. Ketakutan berganti menjadi kedamaian. Dan inilah kemenangan yang dimaksudkan dengan kemenangannya dalam bergulat melawan Allah. Kemenangan inilah yang melahirkan Israel, bangsa yang dipersiapkan Allah untuk menjadi umat pilihannya. Yakub adalah anak kedua dari Ishak, dan adik dari Esau. Yakub mengambil keuntungan dari Esau, sehingga Esau menukar haknya sebagai putra sulung dengan makanan yang dibuat oleh Yakub. Lihat Kejadian 25 ayat 29-34. Dan kemudian Yakub menipu Esau, sehingga akhirnya Yakublah yang mendapatkan berkat dari Ishak. Lihat Kejadian 27 ayat 1-33. Kemudian Yakub melarikan diri karena ketakutan, dan bekerja pada pamannya, Laban. Namun, Laban kemudian juga menipu Yakub dengan memberikan Lea kepada Yakub dan bukan Rahel. Lihat Kejadian 29 ayat 23-27. Meskipun akhirnya Yakub berhasil memperistri Rahel setelah bekerja kepada Laban 7 tahun lagi. Lihat Kejadian 29 ayat 30. Namun, kemudian Yakub menipu Laban dengan memberi tanda kepada kambing-kambing domba yang kuat, sehingga menjadi milik Yakub. Lihat Kejadian 30 ayat 32-43. Dan kemudian Yakub beserta dengan istri-istri dan anak-anak, dan segala pelayan dan hartanya pergi meninggalkan Laban dan pulang ke negeri asalnya. Nah, dalam perjalanan pulang di bab 32 dari kitab Kejadian, diceritakan bagaimana Yakub ketakutan ketika mendengar bahwa Esau, kakaknya, beserta dengan 400 orang datang untuk menemuinya. Dan apa yang dilakukannya? Karena dia terbiasa untuk berbohong,
maka dia dengan cepat memutar otaknya. Dengan kecerdikannya, dia mencoba memberikan persembahan kepada Esau, lihat Kejadian 32 ayat 14-20, agar Esau tidak membunuhnya. Dia mengirim pelayan-pelayannya beserta dengan ternak-ternaknya. Dan dia juga mengirim 2 istrinya, 2 budak perempuannya, dan ke-11 anak-anaknya untuk menyeberangi sungai Yabok. Namun, Yakub sendiri tinggal seorang diri di perkemahan. Di dalam kesendiriannya, di tepi sungai Yabok, Yakub bergulat dengan malaikat Tuhan sampai fajar menyingsing. Kalau kita merenungkan, apakah bergulat dapat digambarkan sebagai suatu pergulatan fisik dengan malaikat Tuhan? Mungkin saja hal ini terjadi. Namun secara fisik, sebenarnya manusia tidak mungkin mengalahkan malaikat Tuhan, kecuali malaikat Tuhan tersebut mengalah kepada Yakub. Namun makna yang lebih dalam dari hal ini adalah makna spiritual. Yakub mungkin dalam kesendiriannya telah membayangkan akan kemarahan dari Esau yang telah ditipunya, dan ada kemungkinan Esau akan membunuhnya. Dia teringat akan segala tipu muslihatnya, sehingga ia berhasil membohongi Ishak, yang menyebabkan Esau kehilangan berkat sebagai anak pertama. Dan Yakub pasti ketakutan akan resiko yang akan dialaminya, kalau dia bertemu dengan kakaknya. Dia mengungkapkan ketakutannya dengan doa, "Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya." Baca Kejadian 32 ayat 11. Dalam situasi seperti inilah, Yakub tidak mempunyai pegangan apapun selain kepada janji yang telah diterimanya dari Allah, yang mengatakan, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Kejadian 31 ayat 3. Dan Yakub juga berpegang pada berkat yang diterimanya dari ayahnya, sehingga dia mengatakan, "Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Lihat Kejadian 32 ayat 12, lihat juga Kejadian 28 ayat 3-4. Namun, janji Tuhan ini tidaklah cukup bagi Yakub. Dia menginginkan suatu pengalaman yang dapat dirasakannya, pengalaman yang benar-benar dapat merubahnya. Dan disinilah terjadi suatu drama pergulatan antara Yakub dengan malaikat Tuhan. Pergulatan ini melambangkan suatu pergumulan doa. Katekismus Gereja Katolik, KGK 2592 mengatakan, doa Abraham dan Yakub itu bagaikan satu perjuangan iman yang dilakukan dalam kepercayaan kepada kesetiaan Allah, dalam kepastian, kemenangan yang dijanjikan kepada orang yang tabah. Yakub yang tahu bahwa harapan satu-satunya untuk menyelamatkan hidupnya hanyalah Tuhan, dan janji setianya yang akan mendampingi, dan menjadikan keturunannya sebanyak pasir di laut, yang tak terhitung banyaknya. Oleh karena itu, Yakub terus-menerus memohon dan bergulat dengan Tuhan di dalam doa sampai fajar menyingsing. Lihat Kejadian 32 ayat 24. Dia terus berjuang di dalam doa, percaya akan janji Allah, yang pasti akan ditepatinya. Dia terus berjuang, dan tidak mengizinkan malaikat Tuhan untuk pergi sebelum dia memberkatinya. Percaya akan janji Tuhan, dan dengan penuh perjuangan dan keyakinan, Yakub mengatakan, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Baca Kejadian 32 ayat 26. Dan menarik sekali apa yang ditanyakan oleh malaikat Tuhan. Berkat yang diminta oleh Yakub dipenuhi dalam pertanyaan dan pernyataan dari malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan bertanya, "Siapakah namamu?" Pada saat seseorang menanyakan nama, maka yang ditanyakan adalah keseluruhan dari diri orang tersebut. Dan Yakub mengatakan bahwa namanya adalah Yakub. Nama, di mana Esau berkata, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Kejadian 27 ayat 36. Nama, Yakub, seolah-olah menjadi identik dengan penipu. Dan memang tepatlah konotasi penipu pada diri Yakub, mengingat ada banyak penipuan yang dilakukannya selama dalam hidupnya. Dalam perjuangan doa, maka Tuhan akan bertanya kepada diri kita masing-masing, "Siapakah namamu?" Yang berarti, bagaimanakah kehidupanmu? Bagaimana relasimu denganku? Apakah engkau telah berdosa hari ini? Apakah engkau tetap menjadi anak-anak Allah? Dan pada saat seseorang menyadari pertanyaan-pertanyaan ini, yang berarti seseorang memeriksa batinnya secara teliti, maka janganlah terkejut kalau Tuhan akan merubah kehidupannya, merubah namanya. Malaikat tersebut mengatakan, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Kejadian 32 ayat 28. Nama Yakub yang berkonotasi penipu,
yang berarti mengandalkan segala cara untuk kepentingannya sendiri, sekarang menjadi Israel, yang berarti, yang bergumul dengan Allah, atau Tuhan menang, God prevails, lihat Brown Driver Briggs, Hebrew Definitions. Namun dikatakan di ayat tersebut, bahwa dalam pergumulan tersebut, Yakub menang. Dengan demikian, kemenangan Yakub terletak pada kemenangan Allah. Kita dapat menang dalam pergumulan doa, kalau Allah menang, dan kita mengikuti jalannya, dan kita mau merubah kehidupan kita yang kelam, untuk dapat semakin dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa meraja dalam kehidupan kita. Kemenangan seseorang di dalam doa, bukanlah Tuhan yang mengikuti keinginan kita, namun kitalah yang mengikuti keinginan Tuhan. Kemenangan Tuhan ditandai dengan terpukulnya sendi pangkal paha Yakub, lihat Kejadian 32 ayat 25, sehingga dia harus berjalan pincang seumur hidupnya, lihat Kejadian 32 ayat 31. Orang yang telah diubah oleh Tuhan, memang seharusnya mempunyai suatu perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan perubahan ini memang dapat terlihat sebagai suatu pengorbanan, namun pengorbanan yang membawa kebahagiaan. Kita melihat bahwa perjanjian lama, kalau dimengerti dalam terang perjanjian baru, mempunyai pesan yang begitu indah dan penuh makna. Oleh karena itu, kita harus mencoba mendalami Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dari beberapa interpretasi tersebut, kita dapat melihat tipologi, yaitu menarik benang merah antara apa yang terjadi di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yakub, yang ketakutan akan kemungkinan dibunuh Esau, mempunyai kesamaan dengan para murid di perjanjian baru yang ketakutan dari pembunuhan kaum Farisi. Yakub dan para murid menyadari bahwa hanya Tuhan sajalah yang dapat menyelesaikan permasalahan mereka, sehingga Yakub bergelut dengan Tuhan di dalam doa di tepi sungai Yabok, sedangkan para murid berserta dengan Bunda Maria bergelut dengan Tuhan di ruang atas, Upper Room, baca Kisah Para Rasul 1 ayat 13-14. Kalau Yakub bergelut dengan malaikat Tuhan dan menang, sehingga namanya diubah menjadi Israel, maka di dalam perjanjian baru, pada peristiwa Pentakosta, kemenangan para murid Kristus ditandai dengan lahirnya gereja, yaitu Israel yang baru. Yakub yang berjalan timpang setelah bergelut dengan malaikat Tuhan, juga dialami oleh para murid, di mana mereka menanggung begitu banyak penganiayaan, bahkan rela menjadi martir. Namun mereka semua mengalami perubahan dari dalam. Yakub yang takut dan berjalan di belakang, menjadi pemimpin dan berjalan di muka, demikian juga para murid Kristus yang awalnya takut dan bersembunyi, menjadi pewarta dan memberitakan Kristus tanpa takut dihukum. Dan itulah efek kemenangan dalam bergulat melawan Tuhan di dalam doa. Kemenangan ini terletak bukan pada terpenuhinya keinginan kita, namun pada merajanya keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kekuatan yang diberikan Tuhan untuk mengemban misi yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama bergulat dengan Tuhan, dengan terus bertekun di dalam doa, seperti yang dilakukan oleh Yakub dan para murid. Kita terus bertekun dalam doa, sampai kita mendapatkan Pentakosta yang baru, sehingga hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, sehingga kita senantiasa mempunyai kekuatan untuk senantiasa melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mungkin, Tuhan akan memberikan nama yang baru kepada kita masing-masing, untuk mengemban misi khusus yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Demikian, salam dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.